Assalamualaikum Bu Isa. Saya mau Waalaikumsalam. tanya, sudah beberapa hari ini saya tiba-tiba merasakan sakit di bagian tulang panggul, sehingga kalau rukuk sakit Bu. Memang beberapa hari ini saya terlalu khawatir dengan sesuatu yang sedang terjadi dengan keluarga saya Bu. Ya. Apakah ini efek dari rasa khawatir itu? Masalahnya saya tidak jatuh sebelumnya Ibu. Terima kasih. Ya. Boleh 2 Ibu? Boleh. Satu lagi nih biar agak banyak yang keambil. Yes. Dari Ibu Dwi Cahya, Serang. Sebelumnya pingin ada yang ditanyakan, kenapa ya Bu, saya ketika lagi halangan, lebih berasa banget berat, tidak nyaman pada tubuh. Berbeda jauh kondisi badan ketika tidak berhalangan. Jadi bagaimana mengatasi kondisi badan yang seperti ini, biar tetap fit saat lagi halangan. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rati, Mbak Dwi Cahya ya tadi ya? Dwi Cahya, betul. Oh, alhamdulillah, Mbak Rati. Ya. Nah, ini insya Allah pertanyaan Mbak Rati bisa mewakili teman-teman yang lain ya. Jadi kalau ada bagian tubuh kita yang tidak jatuh, kemudian tidak kepleset, tidak tersandung dan sebagainya, dan terasa pegal kah atau ngilu kah dan sebagainya, nah itu langsung kita pakai teknik yang supra sadar kita ya. Kita tapi tetap duduk tenang dulu, tarik nafas dulu, itu akan jauh lebih afdal ya. Kita peganglah panggulnya gitu ya. Kita kasih sedekah dulu kan? Kasih sedekah dulu ya. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, kemudian kita bacakan salawat untuk stem cell-nya. Nah, baru kita bicara. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa sakit. Nah, kita karena belum tahu kenapa sakit, tapi sudah sakit banget dan harus diatasi, maka atasi dulu sakitnya dengan kita bicara sama panggul kita ya, wahai panggul, misalnya tadi Mbak Rati ya, wahai panggul Rati, Mbak Rati namanya lengkapnya siapa gitu ya. Atau kalau aku ya, wahai panggul Aisyah Dahlan, ya, misalnya gitu. Mengapakah engkau, biasanya suka ajak bicara tuh bagian tubuh, mengapakah engkau tiba-tiba sakit seperti ini, terus diam sebentar. Itu biasanya pikiran perasaan juga memberitahu pada, oh iya ya kita kepikiran kemarin ya, terlalu khawatir karena ada masalah-masalah. Nah, kalau sudah tahu karena ya yang membuat sakit itu adalah kekhawatiran, kecemasan, kesedihan, nah, barulah kita ajak bicara ya, wahai kecemasan, wahai kekhawatiran, ya, atau ya Allah angkatlah kecemasanku, angkatlah kekhawatiranku, ya Allah, ya. Atau kita bilang sama diri kita, wahai Aisyah, semua masalah yang engkau khawatirkan, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Wahai Aisyah, itu, ya, itu, aduh, takjub banget deh, tiba-tiba hilang ya, gitu. Ya. Kita tunggu beberapa menit karena akan terjadi satu mekanisme hormonal dan sebagainya. Pas kita bangkit, alhamdulillah udah hilang ya, gitu. Kan enak jadi, ya, karena tidak jatuh ya. Tadi kalau jatuh kan lain, karena jatuh itu kan ada penyebabnya, ya. Dan bahkan barangkali waktu sebelum jatuh karena banyak pikiran kesandung, kan bisa juga gitu. Makanya nanti menterapi kaki yang jatuh pun selain karena kita menterapi fisiknya, kita tetap juga bicara sama tubuh itu. Ya, duhai kakiku, maaf ya, tadi aku lagi banyak pikiran jadi nggak lihat, ada kipas angin kesepak, gitu. Intinya kita bicara sama tubuh kita karena tubuh kita ini senang diajak bicara. Ya, kita kadang meremehkan. Itulah yang membuat tubuh tambah sakit. Ya, baik. Adapun pada saat kita halangan, nomor 1 adalah hormon perempuan kita kan berkurang. Estrogen dan progesteron menurun, dia punya hormon. Ya, hormon. Kenapa? Supaya lapisan rahim yang ada di rahim dan telur yang keluar dan tidak dibuahi ya oleh pasangan gitu ya. Nah, itu harus lepas dari rahim. Makanya salah satu cara yang Allah buat mekanismenya agar telur yang tidak dibuahi dan lapisan rahim yang Allah membuat sedemikian rupa menebal karena persiapan siapa tahu waktu telur keluar dibuahi oleh suami menjadi zigot. Tapi karena tidak dibuahi, maka harus lepaskan lapisan itu. Nah, maka hormon estrogen progesteron Allah turunkan supaya lepas. Buat perempuan, estrogen progesteron adalah salah satu hormon yang membuat happy, yang membuat ya perasaan ini ya berbunga-bunga gitu, gembira, itu salah satunya. Walaupun ada hormon bahagia lainnya yaitu dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Tapi tambahan buat perempuan adanya ya estrogen progesteron ini gitu. Oke. Nah, karena sudahlah turun jadi mood kita nggak enak ya, kemudian rahim harus berkontraksi. Kenapa? Mempercepat untuk lapisan rahim yang menebal tadi harus cepat lepas, karena kalau dia tidak berkontraksi dan tidak cepat lepas, ini kalau bertumpuk-tumpuk bisa jadi miom ya, bisa menjadi massa. Makanya rahim bekerja keras.
itu lagi bikin pegel di depan, pegel di belakang gitu ya. Ya, nah itu yang terasanya akhirnya terasa semua ketarik badan ini, makanya terasa berat. Untuk supaya fit selama masa menstruasi, pertama ya harus tahu. Karena dengan kita tahu, kita bisa memaafkan diri kita kan. Kedua, diusap sambil ngomong kayak tadi, sendi-sendinya kita kasih sedekah dulu. Dan ingat ya, ini sedekah yang lainnya kan ada ya, berbuat hal kebaikan juga sedekah. Ya lagi mens ya berbuat aja kebaikan, ya. Apakah yang mau dibikin gitu ya, rapiin tempat tidur atau gimana gitu ya, terus atau mencegah yang mungkar seperti itu, terus apalagi yang bisa membuat kita ya terbebas dari sakit-sakitnya sendi ini, yaitu tadi bebenah, bebersih-bersih gitu kan tadi, karena menyingkirkan paku, menyingkirkan batu dari jalanan, dan karena kita lagi nggak jalan-jalan di rumah kita ya, jalanan rumah kita ya rapiin, barangkali tisu, barangkali mainan anak-anak, simpan, udah itu akan membuat very happy. Tapi ingat sekali lagi, orang sedang menstruasi, terutama mens pertama sampai ketiga, itu kondisi badannya memang sedang drop karena mekanisme tadi. Jadi tidak usah juga ngoyo untuk bekerja, membersihkan rumah sampai sebersih-bersihnya. Segeralah istirahat. Nah, waktu istirahat itulah kita sedekahkan lagi badan kita, punggung kita dengan ya bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir tadi. Kenapa istirahat, Bu Aisyah? Kan mumpung lagi mens. Allah aja suruh kita istirahat. Nggak sholat, nggak puasa, masa kita ngeyel juga, ya seperti itu. Tinggal apalagi biasanya senang minum apakah? Bu Isa biasanya kalau lagi mens minum kunyit asam, atau minum teh manis, kasih kayu manis, pokoknya manjakan diri insya Allah. Ya, seperti itu Mbak Dwi Cahya. Mudah-mudahan berikutnya mensnya asik. Amin, amin, amin. Masya Allah, terima kasih Bu Isa.